Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Zafran, absen 28 selaku ketua kelompok. Nama saya Hafiz Ryan Hidayat selaku absen 20. Perkenalkan nama saya Galina Manta Kamil dan saya absen 16. Dan perkenalkan nama saya Akis Mawan Ahmad absen 2. Perkenalkan nama saya Esrafin Sibarani, saya nomor absen 13. Perkenalkan nama Kusina, nomor absen 32. Kali ini kita akan menelusuri perjalanan sejarah Nusantara dengan konsep diakronis dengan mempelajari peristiwa secara runtut berdasarkan urutan waktu. Perjalanan ini akan membawa kita pada kisah besar, mulai dari berdirinya Kerajaan Singasari, penyerangan Mongol ke Jawa, berdirinya Kerajaan Majapahit, hingga lahirnya kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Mari kita mulai perjalanan sejarah ini. Perjalanan kita dimulai dari tahun 1222. Pada tahun ini, seorang tokoh bernama Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Ganter. Kemenangan ini menandai lahirnya Kerajaan Singasari yang beribu kota di Tumapel, Jawa Timur. Ken Arok yang memimpin hingga wafat pada tahun 1227 memiliki kisah hidup yang intrik. Ia berasal dari rakyat jelata dan berhasil naik tahta menjadi seorang raja. Hal inilah yang membuat kisahnya banyak dimuat di dalam legenda dan terkenal dalam babat Jawa. Lalu tahta diwariskan kepada anaknya Anusapati yang memimpin hingga tahun 1248. Namun sayang, Anusapati terbunuh dalam perebutan kekuasaan oleh Tohjaya. Tohjaya hanya memerintah sebentar, dari tahun 1248 hingga 1250. Kemudian digantikan oleh Ranggawuni yang memimpin dari tahun 1248 hingga 1268. Pada masa pemerintahan Ranggawuni, Singasari kembali stabil dan perlahan berkembang. Puncak kejayaan Singasari terjadi di bawah pemerintahan Kertanegara dari tahun 1268 hingga tahun 1292. Beliau lahir sekitar tahun 1247. Kertanegara dikenal berani dan bercita-cita besar memperluas wilayah negara, memperluas wilayah kekuasaan. Ia melaksanakan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 ke Sumatera dengan tujuan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan menghadapi ancaman Mongol. Pada masa ini juga Singasari mulai menjalin hubungan diplomatik kepada kerajaan di luar Pulau Jawa, bahkan sampai ke Champa hingga Tiongkok. Namun ambisi besar Kertanegara membuatnya punya banyak musuh. Akhirnya pada tahun 1292 Kertanegara terbunuh dalam pemberontakan Jayakatwang dari Kediri. Inilah akhir perjalanan dari Kerajaan Singasari, tapi justru awal dari babak baru sejarah Nusantara. Setahun setelah runtuhnya Singasari, Jawa diguncang oleh peristiwa besar, penyerangan pasukan Mongol pada tahun 1293. Latar belakangnya bermula saat Kubilai Khan, Kaisar Mongol dari dinasti Yuan, merasa dipermalukan karena Kertanegara menolak mengirim upeti. Pada tahun 1289, Kubilai Khan mengirim utusan bernama Mengki ke Jawa. Namun, utusan itu dipermalukan dan bahkan telinganya dipotong oleh Kertanegara. 4 tahun kemudian, Kubilai Khan mengirim armada besar dengan puluhan ribu pasukan menuju Jawa. Namun, ketika tiba, Kertanegara sudah wafat. Situasi ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara. Raden Wijaya pura-pura bersekutu dengan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang berhasil ditumpas, Raden Wijaya justru berbalik melawan Mongol dengan taktik licik. Pasukan Mongol terkejut dan terpaksa mundur kembali ke Tiongkok. Peristiwa ini bukan sekedar perang, tetapi titik balik penting yang membuka jalan bagi berdirinya kerajaan baru yang kelak jadi sangat besar, yaitu Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 sampai 1527. Pada tanggal 10 November 1293, Raden Wijaya mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Kerajaan Majapahit dengan ibu kota di Trowulan, Jawa Timur. Ia bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Tahun ini juga sering dianggap sebagai awal kejayaan Majapahit. Raden Wijaya memerintah hingga wafat
pada tahun 1309, lalu digantikan oleh menantunya yaitu Jayanegara yang memerintah dari tahun 1309 sampai 1328. Jayanegara dikenal sangat lemah. Banyak sekali pemberontakan yang meletus di masanya. Bahkan ada pemberontakan yang sangat besar yang dipimpin oleh Rakuti. Untungnya pemberontakan itu berhasil dipadamkan oleh pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Jayanegara terbunuh pada tahun 1328. Lalu tahtanya jatuh ke tangan ibunya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi, yang memerintah dari tahun 1328 sampai 1350. Meski seorang ratu, ia memerintah dengan sangat bijaksana. Pada tahun 1336, Gajah Mada diangkat menjadi seorang Mahapatih dan mengucapkan sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Ia berjanji bahwa ia tidak akan menikmati kesenangan sebelum menyatukan Nusantara. Puncak kejayaan Majapahit sendiri terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang diperintah dari mulai tahun 1350 sampai dengan 1389 yang didampingi oleh Gajah Mada. Pada masa ini wilayah Majapahit meliputi hampir seluruh Nusantara, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku, bahkan hingga Semenanjung Malaya. Tak hanya dalam politik, Majapahit juga maju dalam kebudayaan. Kitabnya seperti Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 mencatat segala kemegahan dari kerajaan Majapahit. Ada juga kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang sangat terkenal, dan miliki semboyan yang terkenal juga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia. Namun setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan meninggalnya Gajah Mada sekitar 1364, Majapahit perlahan melemah. Perebutan antara tahta keluarga kerajaan sering terjadi, ditambah masuknya pengaruh Islam dari pesisir utara Jawa. Akhirnya pada awal abad ke-16, kekuatan Majapahit benar-benar runtuh. Tahun 1527 sering dianggap sebagai tahun keruntuhan Majapahit, ketika pusat kekuasaannya ditaklukkan oleh kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Demak. Era Kesultanan Demak dari tahun 1478 Masehi hingga 1568 Masehi. Keruntuhan Majapahit pada tahun 1478 Masehi melahirkan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, didirikan oleh seseorang bernama Raden Patah pada tahun 1478 Masehi hingga 1518 Masehi. Demak berkembang jadi pusat dakwah dan perdagangan. Peninggalan pentingnya adalah Masjid Agung Demak pada tahun 1479 Masehi dan peran Wali Songo. Kekuasaan berlanjut ke Pati Unus pada tahun 1518 hingga 1521 Masehi yang terkenal karena menyerang Portugis di Malaka. Puncak kejayaan terjadi di masa Sultan Trenggana pada tahun 1521 Masehi hingga 1546 Masehi yang menaklukkan Tuban, Madiun, serta Sunda Kelapa pada tahun 1527 Masehi dan menamainya dengan Jayakarta atau yang kita kenal sekarang dengan Jakarta. Setelah Sultan Trenggana wafat, terjadi perebutan takhta antara Sunan Prawoto dan Arya Panangsang hingga Demak melemah. Dan pada sekitar tahun 1568 Masehi, kekuasaan Islam berpindah ke Kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Jaka Tingkir. Meski runtuh, Demak menjadi tonggak penting penyebaran Islam di Jawa.
dan meninggalkan warisan bersejarah yang masih ada hingga kini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kisah ini menambah pemahaman kita tentang perjalanan panjang sejarah Nusantara. Sampai jumpa.